Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 17 Februari 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9. Digambarkan di dalam bacaan itu bagaimana manusia dengan kesombongannya ingin menyamai Allah dengan membangun menara yang menjulang tinggi. Ketika Allah melihat, maka akhirnya Allah mengacau balokkan bahasa mereka, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan menara Babel akhirnya tidak bisa dibangun sampai selesai. Sedangkan pada bacaan Injil, kembali Yesus menegaskan kepada para murid dan kita sekalian, syarat untuk menjadi murid yang mau mengikuti Dia. Syaratnya ada 3. Harus menyangkal diri, kemudian memikul salib, sambil mengikuti Yesus Kristus. Ketiga-tiganya harus dialami dan dilalui. Tidak ada gunanya orang ingin menyelamatkan nyawanya, tapi ia kehilangan nyawanya. Itu berarti kehidupan yang terbaik adalah kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, yang berani memangku salib demi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita cermati ketiga syarat yang berkaitan satu dengan yang lain. Menjadi murid Yesus, orang harus melepaskan egoismenya, kedagingannya, keduniawiannya, hawa nafsunya. Dan itulah yang dinamakan penyangkalan diri. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, kita sangkal, kita tinggalkan demi mengikuti Dia yang memilih kita. Konsekuensi yang paling mungkin terjadi dari penyangkalan diri harus siap untuk memanggul salib. Salib tidak harus berbentuk kayu palang, tapi salib adalah penderitaan akibat kita menyangkal diri. Mengalahkan egoisme, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kedagingan, itulah penyangkalan diri, dan di situ terletak salib. Mengapa itu kita panggul? Mengapa itu kita jalankan? Karena kita mau mengikuti Kristus. Dan
apapun juga yang kita sangkal, pertama-tama karena kita mau mengikuti Kristus sebagai juru selamat. Kalaupun kita menderita dan mangku salib, karena kesalahan kita itu bukan salib. Misalnya, kalau kita dihukum penjara misalnya, karena kita korupsi dan merugikan negara, itu bukan salib. Tapi kalau kita akhirnya mungkin mendapatkan hukuman penjara karena kita membela orang-orang kecil, menegakkan keadilan, itulah salib. Kalau karena nama Yesus kita dikucilkan, kita mendapat tantangan dan hambatan, itulah salib. Oleh karena itu, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang menyangkal dirinya, keinginannya, keegoismenya, kehendaknya, dan menerima tantangan perjuangan, itulah salib. Dan itu kita pilih karena kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita sekarang ditantang, apakah kita berani untuk menyangkal diri, memikul salib sambil mengikuti Kristus. Bacaan yang pertama memberikan contoh bagaimana manusia yang tidak mau memanggul salib, tidak mau menyangkal diri, dengan kesombongannya ingin menyamai Allah. Keinginan dan kehendaknya terus diperjuangkan, lupa bahwa segala-galanya Allah yang berkuasa. Oleh karena itu, Menara Babel menjadi peringatan bagi kita, di mana orang mengandalkan kesombongannya dan tidak mau menyangkal diri. Akhirnya dihancur leburkan rencana-rencana itu. Maka mari bersama-sama kita lihat bagaimana kita seharusnya yang mau ikut Yesus siap dengan segala konsekuensinya, yakni penyangkalan diri, meninggalkan egoisme, dan kemudian mencari kehendak Allah, dengan konsekuensi mendapat tantangan, kesulitan, hambatan-hambatan yang kita lihat, yang kita alami sebagai memanggul salib demi mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti salib kita terima sebagai konsekuensi atas pilihan hidup kita untuk mengikuti Kristus dengan jaminan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Mari kita lihat, kita cari bagaimana penyangkalan diri kita ini dan bagaimana kita siap untuk memanggul salib karena kita mau mengikuti Kristus. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk benar-benar menjadi murid yang setia, murid yang seperti diharapkan Yesus, yakni yang berani menyangkal diri, memanggul salib sambil mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami kau ingatkan kembali syarat menjadi murid putra-Mu, yakni penyangkalan diri, meninggalkan egoisme kami masing-masing, kedagingan kami, dengan konsekuensi memikul salib untuk mengikuti Yesus putra-Mu.
biarlah akhirnya banyak orang yang benar-benar konsekuen dengan pilihan menjadi murid-murid-Mu. Semoga iman umat kami yang kadang mengalami tantangan, mengalami salib, tidak mundur, tapi setia dengan terus mengikuti putra-Mu sampai akhir, sehingga jalan keselamatan akan kami terima. Kuatkan iman umat-Mu yang lemah, jagai mereka dan dorong mereka untuk tetap setia kepada putra-Mu dengan memikul salib masing-masing, konsekuen dan setia mengikuti putra-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas setia kala. Yang punya beban berat Engkau ringankan atau Engkau hilangkan. Yang punya persoalan Engkau urai, agar mereka tetap mengalami kasih setia-Mu. Dan yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu hingga boleh mengalami sukacita. Dan semoga Engkau senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, agar kita tetap sehat, saya menganjurkan pola hidup yang sehat, makan yang bergizi, booster kedua, cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan jauhi kerumunan, agar kita benar-benar terbebas dari penyakit, terutama virus corona. Saya masih mengingatkan yang masih mempunyai daun palma di rumah, silakan dibawa ke gereja paling lambat hari Minggu sore untuk kepentingan misa Rabu Abu. Saya masih mengharapkan partisipasi panjenengan dalam pelayanan gereja semakin nyata dengan cara masing-masing, dengan doa, dengan dana, dan dengan tenaga. Agar dengan dana, tenaga, dan doa, gereja tetap mampu melayani umat dengan sebaik-baiknya dan juga bisa memberikan sarana yang baik, menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna. Terima kasih semua yang telah terlibat dalam kegiatan itu. Mudah-mudahan kita bisa melayani orang dengan baik, menyiapkan ruangan dengan baik, karena sudah hampir 70% gedung kita akan selesai. Harapan saya nanti pada saat Paskah sudah bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan demikian kita sungguh bisa melayani sama sesuai dengan kehendak Allah. Saya mengajak kita persiapan untuk Rekat Agung mulai Rabu Abu sampai menjelang malam Paskah. Meskipun aturan gereja hanya Rabu Abu dan Jumat Agung untuk puasa, Rabu Abu dan Jumat itu untuk pantang, saya menganjurkan sepanjang masa Prapaskah kita benar-benar mempersiapkan diri untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Untuk kota APP, saya edukasi, kita jangan sampai memasukkan uang itu di akhir-akhir ketika mau diambil, tapi pantang kita wujudkan dengan menyisihkan uang. Misalnya kalau kita sehari masak 50.000, mungkin dalam Prapaskah kita menguranginya menjadi 30.000, yang 20.000 kita masukkan ke dalam kota APP.
anak-anak yang jajan kita edukasi. Kalau jajan setiap hari bisa 20.000, yang 10.000 bisa kita masukkan ke kotak APB, yang 10.000 kita pakai jajan. Syukur-syukur bisa semuanya dimasukkan dan pantang jajan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati